Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, sehat semua ya? Sehat. Kemarin Ibu udah minta kalian untuk bawa sampel air. Ya, sudah dibawa? Oke, sampai ke air AC sudah dibawa? Oke, sudah dibawa. Kira-kira kita mau ngapain hari ini? Praktek ngapain? Uji kualitas air. Baik, mungkin boleh dipimpin Nabik untuk berdoa. Gantian. Minggu lalu kan sudah Acel, sekarang Nabik. Silahkan ke depan Nabik. Wakilnya kan? Ya, rambutnya baru, ganteng maksimal ya. Ayo maju. Marilah kita sebelum mengawali pembelajaran hari ini berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nabik. Oke, Ibu absensi terlebih dahulu. 10-1 ya. Agnes, Ahmad Nadif, Amelia, Maulana, Adam, Zainuri. Alhamdulillah ada Zainuri. Zainuri, ininya loh, udah kayak supir angkot. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran dengan cara mengamati video atau gambar yang saya sajikan, lalu berdiskusi, tanya jawab, bahkan sampai mempraktikkan meneliti air, maka kalian diharapkan mampu untuk membuat laporan penelitian. Nah, laporan penelitiannya bagaimana? Draftnya sudah saya buat. Jadi tagihan di hari besok kan pelajaran geografi di jam pertama lagi, itu kalian sudah ada PowerPoint-nya dengan laporannya. Laporannya berdasarkan apa? Berdasarkan uji coba air yang kalian laksanakan hari untuk pemanasan. Seperti biasa, saya punya beberapa games. Games yang kayak 17 Agustusan, tahu nggak? Yang rebutan bangku. Kayak tahu. Tapi sebelumnya saya perhatikan dulu. Nah, berarti ada beberapa sesi permainan. Setiap kelompok harus menumbalkan satu temannya untuk bermain di games yang sekarang. Oke ya. Nanti seperti biasa saya iringi musik, silahkan berjoget, harus heboh. Ketika saya berhentikan, maka diambil tempat duduknya. Yang tidak ada ya kalah. Ntar di pertemuan berikutnya kalian harus bantu teman-temannya memimpin ice breaking joget penguin. Ya, seperti itu ya. Dipersiapkan. Jadi yang kalah udah dipersiapkan kayak gitu ya. Oke. Silakan kloter 1 dari kelompok 1 sampai 4 dipersiapkan temannya siapa? Musiknya yang saya pakai musik kesukaan anak saya. Apa itu? Goyang Upin Ipin. Oke ya. Kalian berdua. Halo, Sweet dulu. Oke, silakan Sweet. Ayo. Sweet gunting batu kertas ya. Soalnya duduknya berdua. Bolehnya di pelaminan berdua itu. Apa mau menikah sekalian? Ayo, Sweet. 1, 2, 3. Ici, diterima nggak? Diterima nggak? Oke, lanjut. 1, 2, sekali aja. Enggak kelamaan durasi. 1, 2, 3. Baik. Siapa yang kalah? Oke, we go. 5 detik. Hujan asam termasuk fenomena geosfer yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. Kosong, hilang. Kita goyang Upin Ipin lagi. Ayo Junia.
Ya. 1, 2. Baik. Oke, kelompoknya Nadif. Kelompok Nadif, pertanyaan saya. Teknik penelitian geografi apa yang menggunakan angket? Ada observasi, ada wawancara, ada lapangan. Yang mana? 5, Angket. 4, Angket. 3, 2. Pada hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian geografi. Sudah duduk dulu? Oke, duduk ya. Nah, langkah-langkah penelitian geografi. Penelitian geografi itu apa sih? Kalau dari buku yang kalian baca kemarin, kegiatan apa sih penelitian geografi itu? Kegiatan menyelidiki, mengembangkan, menguji kebenaran suatu apa? Suatu permasalahan geografi. Next dulu. Oke. Yang Ibu tampilkan ini adalah kualitas air yang ada di Jakarta. Dan di Surabaya pun ada yang seperti ini. Ya. Berarti kira-kira ini kualitas airnya bersih atau tidak bersih? Tidak bersih. Bisa diminum nggak? Tidak bisa diminum. Karena apa tidak bisa diminum? Kotor. Kenapa kalian tahu dia kotor? Oke, keruh. Berarti warnanya keruh. Terus apa lagi? Kalau kotor kira-kira? Berbau. Terus apa lagi? Banyak sampahnya. Berarti berbau, kotor, dan dia keruh, berwarna. Nah, berarti logikanya kita sudah dapat ya. Air yang boleh kita konsumsi, dia tidak boleh berbau, tidak boleh berwarna, tidak boleh berasa. Kecuali nutrisari sama marjan. Itu baru boleh dikonsumsi. Oke, baik, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana cara masyarakat memenuhi kebutuhan air bersihnya termasuk di Surabaya? Dulu ketika saya masih tinggal di Candi, Sidoarjo, mungkin ada yang tahu, saya pakai mamang-mamang atau abang-abang gerobak dorong seperti itu. Ya? Masih pakai? Oke. Mungkin kalau setelah saya pindah ke Sedati, karena suami saya pindah dinas, saya dapat rumah dinas di Sedati, maka saya menggunakan air apa ini? PDAM. Baik, jadi syarat kualitas air yang bisa kita konsumsi, diantaranya pertama baunya tidak berbau, rasanya tidak berasa atau normal, E. coli-nya negatif, ini hanya bisa dicek pakai mikroskop. Selanjutnya pH-nya 6,5 sampai 8,5, makanya ada air yang ron 8 gitu. Pak, tahu nggak? Prestin. Nah, itu kan air alkali katanya seperti itu. Terus warna tidak berwarna, TDS-nya atau total dispensed solid-nya tidak lebih dari 1000 mg per liter dan suhunya 23 sampai 25 derajat Celcius. Oke, jadi ini adalah patokan kita dalam meneliti air keran kalian. Apakah air keran kalian bisa dikonsumsi atau tidak? Itu perhatikan. Di sini ada laporan praktikumnya. Kalian sekarang cium dulu aromanya, rasanya, warnanya. Rasanya dia apa ya? Berarti dicicipi. Oh sih, emangnya kalian sikat gigi pakai air aqua kayak Raisa kan? Enggak juga gitu kan? Nah, pakai air aqua sekelas Raisa berarti. Oke, baik. Sambil ibu siapkan peralatannya, perhatikan anak-anak yang ganteng, yang cantik, yang soleh, perhatikan. Sambil ibu persiapkan peralatannya, kalian coba hirup aromanya bagaimana. Kalau tidak berbau berarti di keterangannya tulis tidak berbau, seperti itu ya. Rasa, warna, dilihat ya. Nah, setelah itu baru suhu segala macamnya ini nanti ibu siapkan dulu alat-alatnya. Dipahami ya? Ada baunya, Bu. Bau apa? Monggo dicoba. Kenapa jadi saya nyium? Keterlaluan Nadif nih. Ya, mungkin hidung saya yang salah atau apa? Coba. Ada baunya kan, Bu? Bau amis. Perhatikan. Karena ibu cuma punya 2 perangkat alat ya, berarti per 2 kelompok maju dulu. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, alatnya bagaimana cara kerjanya nanti ibu kasih tahu. Di sini ada gelas-gelas. Gelas-gelasnya beda-beda. Yang ini diisi, yang plastik diisi dengan
air terlebih dahulu. Airnya dari kecamatan kalian. Satu jenis air aja, siapa airnya, siapa yang dipakai. Setelah itu, alat ini buat mendeteksi isinya apa. Isi air itu apa. Nah itu kan ada ya warnanya di LKPD. Kalau hijau warnanya apa yang nomor 7. Hijau, kuning warnanya apa. Jadi ntar kalian lihat air kalian berubah warna menjadi warna apa. Oke, yang harus kalian perhatikan, kalian tidak boleh menyentuh ini ketika sedang beroperasi. Nyetrum. Ya, tidak boleh. Jadi caranya bagaimana? Ini dicelupkan terlebih dahulu baru diaktifkan. Cara ngangkatnya dimatikan terlebih dulu baru diangkat. Seperti itu. Ada ya. Oke. Ini nanti temennya ada yang ngukur tentang kandungannya. Lalu ada yang masukin lagi nih ke wadah ini misalnya. Kalian uji pH-nya. pH itu ada dua cara ngujinya. Ada yang pakai apa namanya? Tetes-tetes. Oke, ini pH-nya silahkan ditetes. Ada yang pakai lakmus. Misalkan sebelah sini pakai lakmus. Untuk kaporit ini hanya satu. Ini dipakai bergantian. Jadi bagaimana caranya? Di sini ada kayak tabung atau tube. Airnya dimasukkan dulu ke sebelah sini. Yang warna kuning aja, karena sebelah. Nah, nanti kalian teteskan yang warna kuning ini. Cukup 3 tetes. Kalian lihat warnanya yang mana. Lalu dipahami ya. Oke, dipahami. Baik, kalau dipahami silahkan dipersiapkan kelompok 1 dan kelompok 2. Dipahami? Oke, dipahami. Sekalian silahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang laporan praktikum uji kualitas air yang kami lakukan di Kecamatan Rungkut. Oke, nama saya Ahmad Nadifsyah, saya nomor absen 2. Nama saya Ardi Ilham Fala, nomor absen 5. Nama saya Ataya Ramadeni dari absen 6. Nama saya Mas Ayude Masita dari absen 19. Setelah kita lakukan penelitian untuk menguji kualitas air pada Kecamatan Rungkut, yang pertama, aroma pada air di Kecamatan Rungkut itu tidak berbau. Untuk indikator rasa, normalnya dia tidak berasa. Kemudian setelah kami melakukan tes itu juga tidak berasa. Nah, yang ketiga itu warna. Untuk normalnya itu tidak berwarna dan air dari Kecamatan Rungkut itu tidak berwarna. Yang keempat, suhu dalam derajat Celcius. Normalnya 23 sampai 25. Hasil penelitian kami suhunya 24. Lanjut, yang kelima, indikator tentang power of hydrogen atau pH. pH air normal itu berkisar tentang 6,5 hingga 8,5. Nah, setelah kami teliti, air di Kecamatan Rungkut itu ber-pH 7,6. Kemudian untuk indikator total dispensed solid TDS dalam satuan ppm itu normalnya di bawah 1000 mg per liter ppm. Setelah kami melakukan penelitian, hasilnya adalah 592 mg per liter ppm. Elektrolisa nilai normalnya itu tidak berwarna, tapi untuk air dari Kecamatan Rungkut ini itu warnanya hijau, yang dimana berarti mengandung suprum teroksida dan klorin. Dapat diraih kesimpulan bahwa sebetulnya kualitas air di Rungkut ini cukup baik dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Sepertinya bisa, ya. Sepertinya harus dipanaskan terlebih dahulu. Oke. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan tentang laporan praktikum kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah selesai semua, perhatikan dulu, sudah presentasi semua, maka kita beri tepuk tangan dulu kepada diri kita sendiri. Pada hari ini sudah selesai semuanya. Oke, kesimpulannya, saya beri kesimpulan dulu. Berarti air itu dapat dikonsumsi apabila baunya berbau tidak? Tidak. Berwarna tidak? Tidak. Berasa atau tidak? Tidak. ppm-nya kurang dari berapa? 1000 ppm-nya. Lalu pH-nya berapa? Oke, 7. 6,5 sampai dengan 8,5. Selanjutnya lagi, seandainya elektrolisanya berubah warna, apakah tetap boleh diminum? Boleh, asalkan tadi tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berrasa. Syarat yang kedua adalah air itu harus direbus terlebih dahulu, baru boleh kita minum. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mungkin sebelum ditutup, berdoa dulu. Nadif, silahkan dipimpin. Semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Untuk tugas untuk pertemuan berikutnya akan saya share di grup WhatsApp kalian. Itu adalah draft laporan, dikerjakan secara pribadi, dikumpulkan sebelum PAS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekian dari saya.